Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mundur, teriak Han Qiyu. Guntur Ki Darah Yin. Nyonya Henggu melihat bola merah tua itu dan terkejut. Dia dan yang lainnya segera mundur. Tubuh mereka menyala dengan warna cahaya berbeda, dan perisai dengan warna berbeda muncul. Bola merah tua terbang keluar dari tangan Han Qiyu, berubah menjadi bayangan merah, dan menghantam tirai air. Bumem, matahari berkobar merah darah yang berukuran beberapa ribu meter muncul, dan itu berlanjut selama beberapa saat sebelum berubah menjadi banyak sinar cahaya merah darah yang menyapu ke arah sekitarnya dan melayang keluar. Dalam sekejap mata, beberapa lapisan penghalang biru di sekitar Han Li telah ditembus oleh petir Qi Yin darah. Pada saat itu, hanya lapisan terakhir dari penghalang yang tersisa. Gelombang ilusi dengan liar melintas di permukaan penghalang, mengungkapkan Han Li dan inkarnasinya. Di tanah, sebuah lubang besar muncul. Magma menyembur keluar, menyembur ke sekitarnya, menyebabkan suhu air laut di dekatnya naik tajam. Untuk Han Qiyu dan yang lainnya, ini tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Dengan berbagai metode, mereka dengan mudah memblokir magma dan suhu tinggi di luar. Seperti yang diharapkan dari Blood Gang Yin Thunder. Rekan Han, apakah Anda masih memiliki benda ini? Hanya satu lagi dan kita benar-benar dapat mematahkan formasi ini. Pria berbaju besi hitam itu berkata dengan gembira. Aku hanya punya satu guntur ini. Aku membelinya ratusan tahun yang lalu di lelang Pulau Angin Hitam. Han Qiyu mendengus dan berkata dengan sedikit kesakitan. Masih banyak waktu. Ini adalah batasan terakhir. Jika kita menyerang dengan seluruh kekuatan kita, kita dapat mematahkannya dalam sekejap. Kata Nyonya Henggu, begitu suaranya turun, raungan panjang terdengar dari tirai air biru. Han Li dan inkarnasi Dewa Bumi mekar dengan cahaya biru pada saat yang sama, membentuk pilar cahaya yang menjulang ke langit. Semburan suara jernih datang dari cahaya biru, dan air Yuan Qi dalam jarak 1000 mil berkumpul, membentuk pusaran besar energi spiritual yang menyatu menjadi inkarnasi Dewa Bumi. Cahaya biru mekar dari inkarnasi Dewa Bumi menjadi semakin terang. Dalam cahaya biru, inkarnasi Dewa Bumi merentangkan anggota tubuhnya seolah sedang melatih otot dan tulangnya. Wajahnya hidup, tidak berbeda dengan orang biasa. Selesai. Ini tidak mungkin. Han Qiyu dan yang lainnya menatap dengan mata terbuka lebar, tidak berani mempercayai pemandangan di depan. Han Li menoleh dan menatap Han Qiyu dan yang lainnya di luar tirai air. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia menunjuk ke tirai air biru di sekelilingnya, penghalang air tiba-tiba menghilang, berubah menjadi benang biru transparan, dan menembak langsung ke arah Han Qiyu dan yang lainnya seperti sambaran petir. Melihat situasi ini, mereka tidak berani menghadapinya secara langsung dan semua mundur ke belakang. Tepat pada saat ini, cahaya biru melintas melalui mata klon Earthen Devi di samping Han Li, dan ia mengangkat tangannya saat mengeluarkan teriakan keras. Cahaya biru di sekelilingnya tiba-tiba menjadi cerah, seolah-olah gelombang yang mengamuk melonjak dengan dahsyat, dan gelombang hukum air melintas di dalam cahaya biru. Air laut dalam radius beberapa ratus kilometer tiba-tiba melonjak dan bergejolak, membentuk gelombang besar yang melonjak. Saat Han Qiyu dan yang lainnya mundur, mereka lengah dan terkena gelombang air laut. Kekuatan yang luar biasa kuat menekan mereka, dan sosoknya tertahan. Tapi orang-orang ini, bagaimanapun, adalah Dewa Bumi. Dengan kilatan cahaya, mereka menembus gelombang air laut dan terus terbang ke depan. Hanya gerakan Nyonya Henggu yang tampak lambat sesaat, dan tubuhnya terjerat oleh benang biru. Kulitnya berubah, dan dia akan menggunakan kekuatan magisnya untuk membebaskan diri. Tetapi kecepatan benang biru itu lebih cepat, dan dengan cepat menyebar ke tubuhnya, membungkusnya berlapis-lapis, membentuk kepompong biru besar. Hampir saat berikutnya, sosok di samping kepompong melintas, dan sosok Han Li muncul begitu saja.
dan meledakkan pukulan. Angin tinju belum tiba, tetapi aura kehancuran yang mengerikan meluncur dan langsung menuju Madam Hungu yang terperangkap. Meski tubuh wanita itu terjerat, dia tidak bingung, dan mulutnya mulai bernyanyi. Pedang panjang hitam muncul di luar kepompong biru dalam sekejap, berubah menjadi pelangi pedang besar, dan menebas ke arah tubuh Han Li. Niat pedang tajam yang tak terlukiskan terpancar dari cahaya pedang hitam. Pelangi pedang hitam tidak mengenai tubuh Han Li, tetapi niat pedang yang padat telah meresap ke dalam pikirannya, seolah-olah itu bisa langsung membelah jiwanya. Wanita itu dengan jelas melihat bahwa Han Li baru saja selesai memurnikan inkarnasinya, dan jiwanya pasti akan rusak, jadi dia menyerang untuk menyelamatkannya. Tapi Han Li tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengelak. Permukaan tubuhnya berkedip-kedip, dan lapisan film transparan muncul. Tinjunya tidak berhenti sama sekali, dan berubah menjadi bayangan emas, membanting kepompong biru dengan keras. Jeritan melengking datang dari kepompong, dan kemudian terdengar suara teredam. Kepompong itu menggembung, dan jeritan itu berhenti. Hampir pada saat yang sama, terdengar dentang keras. Pelangi pedang hitam juga menebas bahu Han Li. Lapisan polaritas sejati di permukaan tubuhnya bergetar, dan kemudian kembali normal, menghalangi pedang yang menghancurkan bumi ini. Setelah niat pedang yang kuat meresap ke dalam pikirannya, itu seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, dan tidak ada lagi suara, bahkan tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika Han Qiyu dan yang lainnya sadar dan hendak terbang, inkarnasi bumi Madam Hungu tidak lagi memiliki aura. Han Li perlahan menarik lengannya dan membuat segel mantra dengan lambaian tangannya. Benang biru menghilang untuk mengungkapkan inkarnasi Dewa Bumi yang bobrok. Itu sudah hancur berkeping-keping dan cahaya spiritual di permukaannya benar-benar redup, membuatnya tampak seperti beberapa pecahan batu. Melihat ini, Han Qiyu dan yang lainnya saling memandang, dan melihat jejak ketakutan di mata masing-masing. Terutama mata empat lainnya yang memandang Han Qiyu, penuh amarah. Jika mereka tahu bahwa sedang berhadapan dengan Suan Immortal yang bisa langsung menghancurkan inkarnasinya dengan satu pukulan, mereka tidak akan datang apapun yang terjadi. Han Li perlahan melambaikan satu tangan, dan menyingkirkan alat sihir penyimpanan dan pedang hitam pada inkarnasi Madam Hungu. Pada saat yang sama, inkarnasi juga berubah menjadi bayangan biru, melintas di tubuhnya, dan menghilang tanpa jejak. Setelah melakukan semua ini, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan setelah pandangannya menyapu Han Qiyu dan yang lainnya, akhirnya jatuh pada Han Qiyu. Meskipun itu hanya pandangan yang tampak biasa, itu membuat jantung Han Qiyu berdetak kencang, dan dia merasakan ketakutan tanpa alasan. Tiba-tiba, tubuh Han Li kabur dan menghilang. Hati-hati, ekspresi Han Qiyu serius, dan dia berteriak. Sebelum suaranya menghilang, dia menggumamkan sesuatu, dan dengan lambaian lengan bajunya, asap putih dalam jumlah besar melonjak keluar, membentuk lautan kabut putih di sekelilingnya yang berukuran puluhan kaki. Keempatnya sudah memiliki niat untuk mundur, dan melihat situasi ini, mereka semua mengeluarkan harta sihirnya dengan kaget, atau menggunakan teknik rahasia untuk melindungi diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Udara berkelebat, dan sosok Han Li muncul di atas kepala Han Qiyu seperti hantu. Lapisan bulu monyet emas muda telah muncul di salah satu lengannya, dan itu adalah lingkaran yang lebih tebal, dan cahaya keemasan yang tak tertandingi mekar darinya. Dia berteriak dengan suara rendah, dan meninju dari jauh. Baang! Udara di atas kepala Han Qiyu tiba-tiba beriak, dan pusaran emas berkabut muncul, berputar dengan liar dan mengeluarkan suara mendesis. Bayangan tinju emas raksasa keluar dari dalam, dan kekuatan yang luar biasa menakutkan terpancar dari bayangan tinju, menekan ke bawah, menyebabkan asap putih di sekitar tubuh Han Qiyu berfluktuasi dengan hebat. Han Qiyu langsung ketakutan setengah mati.
Kekuatan pukulan ini jauh melampaui kemampuan ilahi yang dia tunjukkan terakhir kali dia melihat Han Li. Di saat putus asa, dia tiba-tiba meraung, dan tangannya membentuk segel. Aura yang sangat dingin tiba-tiba keluar dari kabut putih, dan air laut di sekitarnya langsung membeku menjadi es. Gunung es putih muncul di atas kepala Han Qiyu, memancarkan jejak kekuatan hukum. Puncak gunung es itu sangat tajam, seperti pedang es raksasa, dan bertemu dengan bayangan emas dari kepalan tangan. Keduanya bertabrakan, dan suara yang menghancurkan bumi terdengar. Gunung es putih tiba-tiba bergetar, dan kemudian hancur, berubah menjadi potongan es yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke segala arah. Bayangan emas tinju terus turun, dengan keras menyerang ke arah Han Qiyu. Pada saat kritis ini, pelat logam emas gelap terbang keluar dari tubuhnya, memancarkan fluktuasi hukum yang tak terlukiskan. Itu berubah menjadi lapisan cahaya hitam, menghalangi bayangan emas dari tinju untuk sesaat. Tapi kemudian, tinju itu menghancurkan cahaya hitam seperti rumput kering, menyebabkannya hancur sedikit demi sedikit. Tapi dalam sekejap mata, Han Qiyu telah berubah menjadi bayangan biru, melesat mundur ke kejauhan, tapi lengan kirinya masih sedikit tergores oleh angin tinju. Saat ini, hati Han Qiyu penuh dengan kengerian, dan dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Pada saat ini, dengusan dingin dan marah terdengar di telinganya, dan kemudian kepalanya tiba-tiba sakit, seolah-olah ditusuk oleh pisau panas membara. Sosoknya tiba-tiba berhenti, dan dia berteriak sambil memegangi kepalanya. Di depannya, sesosok berkedip, dan Han Li muncul, meninjunya. Baang! Inkarnasi Dewa Bumi Han Qiyu juga meledak seperti Madam Hungu sebelumnya, berubah menjadi tumpukan puing. Ketika empat lainnya melihat ini, ketidakpercayaan dan kengerian muncul di wajah mereka. Awalnya, mereka memiliki niat untuk mundur, tetapi pada saat ini, tanpa ragu sedikit pun, mereka berubah menjadi empat sinar cahaya dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Han Li melirik keempat orang itu, tapi tidak mengejar mereka. Sebagai gantinya, dia menyingkirkan alat sihir penyimpanan dan harta sihir pada inkarnasi Han Qiyu, dan menjelajahinya dengan indera ilahinya. Keempat orang itu melarikan diri puluhan ribu mil dalam satu nafas. Melihat Han Li tidak mengejar, mereka menghela nafas lega dan perlahan berhenti. Brengsek, kami benar-benar jatuh ke dalam jebakan besar kali ini. Han Qiyu benar-benar mengundang kami untuk berurusan dengan sosok yang begitu kuat. Pria tua berjanggut kuning itu berkata dengan marah. Wajah tiga orang lainnya juga sangat jelek. Menilai dari sihir yang digunakan orang itu sekarang, dia tampaknya adalah dewa yang mendalam. Tidak heran dia begitu kuat. Pria berbaju besi hitam itu berkata dengan sedikit ketakutan. Dewa sempurna. Ekspresi kedua Taois berjubah hijau itu sedikit berubah. Keduanya baru saja menjadi dewa leluhur dalam puluhan ribu tahun terakhir, dan kekuatan mereka masih lemah. Ketika mendengar ini, merasa lebih tidak nyaman. Tidak apa-apa jika Han Qiyu ingin mati, tapi dia benar-benar menyeret kita ke dalam air dan menyinggung orang itu. Dia mungkin akan membalas dendam di masa depan. Wajah lelaki tua berjanggut kuning itu penuh kekhawatiran. Sebagai dewa leluhur, mereka dapat melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari kuil. Karena itu, dewa leluhur dan dewa bumi sangat berhati-hati, dan mereka tidak berani menyinggung orang lain dengan mudah. Kali ini, mereka dibutakan oleh keserakahan, dan pada saat yang sama, mereka berpikir memiliki peluang sukses 90%. Itulah mengapa mereka menyetujui undangan Han Qiyu setelah beberapa pertimbangan, tetapi mereka tidak mengharapkan akhir seperti itu. Keempat orang saling memandang, dan mata mereka penuh kecemasan. Han Li membuka matanya dan menarik indera ilahi dari alat sihir penyimpanannya. Birthing Soul Flower yang dia siapkan sudah berusia 100.000 tahun.
Langkah terakhir memadatkan fragmen jiwa hanya membutuhkan waktu kurang dari waktu 1 jam. Itu hampir sempurna, dan dia bisa mengendalikannya dengan bebas. Alasan mengapa dia menunggu lebih dari 2 jam adalah karena dia ingin membodohi yang lain. Di sisi lain, dia ingin membuat pihak lain membuang lebih banyak waktu. Lagi pula, dia telah menghabiskan banyak energi untuk memadatkan inkarnasi Dewa Bumi. Itu adalah waktu yang tepat untuk memulihkan sebagian energinya. Untungnya, dia tidak menunjukkan dirinya sebelumnya. Kalau tidak, dia akan sangat menderita dari Yin Lightning of Blood Dipper jika dia menerimanya secara langsung. Sekarang setelah dia membentuk inkarnasi Dewa Bumi, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Keempat dewa leluhur hanyalah karakter kecil. Bukan masalah besar membiarkan mereka melarikan diri. Saat Hanli memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan peralatan formasi di tanah. Kemudian, dia bergegas keluar dari laut dan terbang ke arah Pulau Wumeng. Beberapa hari kemudian, di pagi hari, Pulau Wumeng yang diselimuti pancaran-pancaran sinar mentari pagi seakan dilapisi lapisan daun emas yang cerah. Seluruh pulau memancarkan cahaya yang hangat dan lembut. Banyak penduduk pulau berkumpul di depan patung dewa leluhur di seluruh pulau. Semuanya memiliki ekspresi serius dan wajah saleh. Mereka mengatupkan tangan di depan dada dan berdoa. Luo Feng, yang mengenakan jubah ilmiah berwarna hijau, sedang berdiri di alun-alun di tengah pulau. Dia menatap patung dewa leluhur yang telah diperbaiki. Ia tidak melakukan ritual sembahyang seperti penduduk pulau lain di belakangnya. Sebaliknya, tangannya tergantung di sisinya, dan dia tampak sedang berpikir keras. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada seberkas cahaya di atas kepala semua orang. Itu melesat dari jauh dan mendarat di sampingnya. Senior Liu, Luo Feng segera membungkuk kepada orang itu dan berkata dengan keras. Orang itu tentu saja adalah Hanli, yang baru saja membentuk inkarnasi Dewa Bumi dan kembali ke Pulau Wumeng. Ketika orang lain di Pulau Wumeng melihat ini, mereka juga berhenti berdoa dan membungkuk hormat kepada Hanli. Ikut denganku, Hanli berkata. Kemudian, dia melayang ke langit lagi dan terbang menuju halaman rumahnya. Luo Feng sedikit terkejut, tapi dia segera mengejarnya. Keduanya tiba di halaman-halaman. Setelah Hanli duduk di meja batu di halaman, dia melambaikan tangannya ke arah Luo Feng, mengisyaratkan agar dia duduk di hadapannya. Dia kemudian langsung ke intinya. Patriark Luo Feng, ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu. Sekarang tidak perlu menyembunyikannya, aku akan memberitahumu. Dewa leluhur Pulau Wumeng Anda, Luo Meng, sebenarnya telah mati 1000 tahun yang lalu. Sebenarnya, meski senior tidak mengatakannya, aku sudah menebaknya secara kasar. Tetua lain di pulau itu sebenarnya memiliki beberapa ide di hati mereka, tetapi demi stabilitas masyarakat, setiap orang memiliki pemahaman yang diam-diam. Namun, saya berharap senior Liu dapat terus melindungi Pulau Wumeng kita di masa depan. Saya akan berterima kasih selamanya. Wajah Luo Feng sedikit memucat setelah mendengar ini dan dia tertawa getir. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Sekarang setelah saya berhasil memurnikan inkarnasi Dewa Bumi dan menemukan metode kultivasi abadi bumi bermutu tinggi, saya ingin Anda membangun patung inkarnasi untuk saya di pulau dan mulai mengumpulkan kekuatan iman, kata Hanli perlahan. Senior, jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya secepat mungkin. Luo Feng sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu dia menangkupkan tinjunya. Ini beberapa harta dan buku ajaib. Ambil dan gunakan untuk mengasuh para junior berbakat di pulau itu. Ini adalah dasar dari kemakmuran masa depan Pulau Wumeng. Setelah Hanli mengatakan ini, dia mengguncang lengan bajunya dan sebuah gelang penyimpanan terbang ke arah Luo Feng. Luo Feng mengambilnya di tangannya dan melihatnya. Dia terkejut.
Jumlah barang di gelang penyimpanan ini dan nilainya jauh di luar imajinasinya. Dapat dikatakan bahwa buku, harta sihir, ramuan, dan bahan spiritual dalam gelang penyimpanan ini telah jauh melebihi penghematan Pulau Wu Meng selama puluhan ribu tahun. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa ini hanya sebagian kecil dari harta rampasan perang yang diperoleh Han Li di Pulau Bulan Merah. Lagi pula, dewa sejati manapun, bahkan jika dia hanya seorang dewa keliling, akan memiliki banyak tabungan seumur hidupnya. Pulau Wumeng tidak akan pernah melupakan kebaikan besar senior Liu. Luo Feng memegang gelang penyimpanan dengan kedua tangan dan membungkuk ke tanah. Dia berkata dengan tulus, "Tidak perlu untuk itu. Aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Jika tidak ada yang penting, jangan datang mencari saya," kata Han Li dengan lambaian tangannya. Iya, Luo Feng dengan sungguh-sungguh mengakui dan meninggalkan halaman kecil untuk melaksanakan perintah. Setengah bulan kemudian, patung asli di seluruh Pulau Wumeng telah dipindahkan seluruhnya dan diganti dengan patung baru, berdiri padat di seluruh pulau. Patung-patung yang baru dibangun masih memiliki kemiripan dengan patung asli dewa leluhur, tetapi mewakili orang yang berbeda. Setiap pagi dan sore, sejumlah besar penduduk pulau berkumpul di bawah patung Han Li, dan suara doa terdengar seperti biasa. Pada malam ini, ledakan yang keras tiba-tiba datang dari langit di atas Pulau Wumeng. Cahaya perak terang jatuh dari langit malam seperti bima sakti dan menabrak halaman kecil di pulau itu. Ada 8 spanduk perak besar yang dipasang di sekitar halaman kecil, bersinar terang, dan seluruh tempat diselimuti lapisan kabut perak tebal. Pada saat ini, Han Li sedang duduk dengan menyilangkan kaki di area yang luas di halaman, dan tiruan Dewa Buminya duduk di hadapannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Mata Han Li berkedip sedikit saat dia berkata, "Ayo mulai." Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan tenggelam ke dalam dantiannya dengan indera ilahinya. Dalam dantiannya, Nas Chen Sol emas kecil masih menutup matanya, dan tidak ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Ada lapisan cahaya tembus pandang yang berkilauan di sekitarnya, dan itu tidak lain adalah indera spiritual yang ditinggalkan Han Li untuk menjaga agar rantai hitam itu tetap berada di luar. Dengan pikiran, cahaya kristal di permukaan Nas Chen Sol tiba-tiba menjadi cerah dan mengalir kembali ke lautan kesadarannya seperti air yang mengalir. Setelah itu, cahaya hitam melintas di permukaan Nas Chen Sol-nya, dan 9 rantai hitam pekat muncul. Sejumlah besar kabut hitam muncul di sekitarnya. Halaman kecil itu segera dipenuhi dengan cahaya bintang yang terang, dan 7 lampu biru menyilaukan menyala di dada dan perut Han Li. Ketika inkarnasi Dewa Bumi yang duduk di hadapannya melihat ini, dia segera membuat isyarat tangan dengan satu tangan dan menunjuk ke dantiannya. Saat kedua jarinya jatuh, Han Li langsung merasakan panas di dantiannya. Arus kekuatan sihir yang lembut dan agung mengalir ke tubuhnya seperti sungai besar. Pada saat yang sama, kekuatan bintang-bintang di tubuhnya juga mulai beredar dengan cepat, berubah menjadi filamen perak yang berenang di anggota tubuh dan meridiannya. Saat Han Li membuat isyarat tangan, kedua kekuatan ini akhirnya bertemu di dantiannya, kemudian berubah menjadi untaian filamen cahaya perak tipis seperti kilat, dan langsung menuju ke Nas Chen Sol. Berbeda dengan situasi terakhir kali ini filamen cahaya perak jauh lebih dari 100 kali lebih banyak dari sebelumnya, dan bahkan auranya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Han Li bahkan merasakan jejak kekuatan hukum dari aura asli yang tidak dia miliki sebelumnya, baang. Suara keras meledak di dantian Han Li seperti guntur. Benang perak cahaya yang menukik seperti pasukan kavaleri di medan perang menabrak kabut hitam tebal dengan kekuatan 1000 kati. Setelah itu, terdengar suara berderak yang keras di dantian Han Li. Kabut hitam langsung terkoyak, dan segera menghilang, memperlihatkan rantai hitam yang tersembunyi di dalamnya. Filamen cahaya perak tidak berhenti dan terus mengalir. Kali ini, Han Li tidak cemas.
Dia tidak membubarkan filamen cahaya ke semua rantai, dia memilih salah satu dan membungkus semua filamen cahaya perak di sekelilingnya. Terdengar suara seperti besi panas yang dilemparkan ke dalam ember. Asap hitam tiba-tiba naik dari rantai hitam. Di bawah getaran hebat, cahaya hitam di permukaan segera memudar. Pada saat yang sama, rune hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya juga muncul dari rantai hitam, mencoba mengisi kembali cahaya hitam di permukaan rantai yang telah dikonsumsi. Di dalam filamen cahaya perak, ada juga lapisan cahaya biru air yang memancarkan aura hukum. Itu bertahan dan menyatu dengan rune hitam, membuatnya kurang efektif dalam memperbaiki rantai. Itu jauh kurang efektif daripada yang terakhir kali. Melihat ini, Han Li mendesak dalam pikirannya, dan seni roh pemurnian segera berlari. Di lautan kesadarannya, kekuatan agung indera ilahi, yang telah lama siap, berubah menjadi banyak filamen kristal indera ilahi mendatangi dantiannya. Di bawah komando pikiran Han Li, filamen kristal indera ilahi yang berkilau terjalin dan terkondensasi, berubah menjadi kapak raksasa indera ilahi yang jernih. Itu terbang dan memotong rantai hitam redup. Jika benang kristal perak adalah kavaleri lapis baja berat yang menghancurkan formasi musuh, maka kapak raksasa tidak diragukan lagi adalah infanteri lapis baja berat yang menghancurkan formasi musuh dan memberikan musuh pukulan fatal pada titik lemah yang dimiliki kavaleri. Dengan suara dentang yang tajam, rantai hitam itu bergetar hebat, dan Giant Axe yang jernih terbang kembali. Suara yang sangat tajam dari logam dan batu yang bertabrakan terdengar dari dantian Han Li, tetapi itu langsung menuju ke lautan kesadarannya, menyebabkan dia merasakan rasa sakit di indera ilahinya. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada rantai di dantiannya. Di tengah rantai, tempat kapak raksasa menghantam, ada potongan yang jelas. Ketika Han Li melihat ini, kepercayaan dirinya sangat meningkat. Mengabaikan rasa sakit yang menusuk dalam indera spiritualnya, dia terus memotong rantai dengan kapak besarnya. Dentang, dentang, sekali, 2 kali, 3 kali ketika pukulan ketujuh Han Li mengenai. Terdengar suara ledakan yang teredam, dan rantai hitam itu langsung putus, berubah menjadi cahaya kristal hitam. Namun, garis-garis cahaya tidak menghilang. Sebaliknya, mengalir menuju 8 rantai yang tersisa dan menyatu ke dalamnya. Begitu lampu kristal hitam menghilang, 8 rantai langsung menyala. Rune hitam di permukaan meningkat, dan cahaya hitam menjadi lebih padat. Han Li sedikit terkejut, lalu dia tersenyum pahit.